Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama saya Abang Prindu. Sama saya Bang Engson. Oke, sebelum kita mulai acara ibadah kita terlebih dahulu ya Bang, kita angkat pujian buat Tuhan. Biar supaya ibaratnya pemanasan lah, biar supaya adik-adik di rumah juga boleh mana tahu ada yang belum bersiap-siap. Kita nyanyi lagu apa Bang? Mari kita bersukaria. Iya benar Bang, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Oke Bang Engson, sebelum kita mulai acara ibadah sekolah minggu kita, bagaimana kalau kita tes dulu semangat anak sekolah minggu di rumah? Boleh Bang. Ya. Ayo adik-adik, kalau abang bilang mana semangatmu, nanti adik-adik jawab di rumah, ini semangatku ya. Yuk abang hitung yuk, 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Nanti akan dipimpin doa Abang Perindu. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
muliakan bagi. Ku naikkan syukurku sambil kita angkat tangannya adik-adik. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. tak habis-habisnya, Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia. besar setiamu di sepanjang Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah, termulialah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang baik, Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami Tuhan Yesus pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus dengan anak-anak sekolah minggu Bapa. Di dalam kami boleh bersama, kami beribadah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus kami Bapa masih Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu secara online Tuhan, tetap kami percaya Tuhan Yesus Engkau Bapa yang boleh tetap Tuhan Yesus hadir, boleh Bapa memimpin ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan Yesus. Biarlah Bapa yang baik Engkau Tuhan Yesus yang boleh Bapa memberikan semangat sukacita kepada anak-anak sekolah minggu Bapa, sehingga benar-benar Tuhan Yesus dalam boleh kami beribadah memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tidak ada satupun di antara anak-anak sekolah minggu yang boleh bermain-main Tuhan. Mereka Bapa boleh Tuhan Yesus bersemangat Tuhan, bersukacita dalam menaikkan puji-pujian, bertepuk tangan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus Kau Bapa yang boleh hadir, boleh mengurapi kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang boleh bagian pada saat ini dalam memimpin pujian. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang boleh senantiasa boleh Bapa memimpin kami, sehingga benar-benar Tuhan roh puji-pujian boleh benar-benar Tuhan Engkau berikan kami, sehingga kami Tuhan boleh Bapa membawa anak-anak sekolah minggu ini Bapa dalam beribadah memuji muliakan nama-Mu dalam sukacita yang pada Engkau. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus kami akan boleh tetap dalam segala Engkau Bapa. Biar Engkau memimpin ibadah kami ini Tuhan Yesus dalam sukacita pada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji muliakan nama dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita adik-adik bersukacita, kita angkat lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Ya, semuanya tepuk tangan, kita boleh bersama-sama dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan pada saat sore hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Kita angkat lagi pujian hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita tetap bersukacita ya. Semuanya tepuk tangan sambil kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian apa bang? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ya dek ya, kita semua bangkit berdiri, kita boleh bersama-sama bersukacita. Kita ungkapkan kepada Tuhan bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, param pam pam, sungguh sangat baik, param pam pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, param pam pam, sungguh sangat baik, param pam pam, untuk selama-lamanya. Kita angkat Tuhan Yesus ulang pujian ini. baik. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, param pam pam, sungguh sangat baik, param pam pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Kita Yesus katakan lagi, baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, param pam pam, Sungguh sangat baik, param pam pam, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat ya adik-adik, jangan ada yang duduk dulu. Kita angkat satu pujian lagi pakai gerakan. Dikeluarin ya suaranya. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk adik-adik. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Norita Gultom. Biasanya Bang, kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, apa aja yang harus disiapin? Catatan Alkitab Bang. Ya, catatan, Alkitab, pena. Sama jangan lupa Bang, Apa sebelum kita mendengarkan kita harus kasih kolekte dulu. Iya, benar itu adik-adik. Jangan lupa ya mempersembahkan persembahannya dikasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya di sektor masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan dengan pujian sukacita Maria dan Marta. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Dua orang bersaudara, dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada saat sore hari ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu, untuk kami boleh kembali beribadah memuji membesarkan nama-Mu. Kami telah memuji Engkau Tuhan, dan saat ini kami mau menerima firman-Mu. Mari ajari kami Tuhan lewat firman-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh kami mengerti, dan semua kami anak-anak sekolah minggu boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, urapi saya yang menyampaikan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang di sekolah minggu online bersama dengan Kakak Norita, guru sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 yang berjudul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Adik-adik yang di rumah dibuka Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru,
Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun saatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita akan bahas firman Tuhan hari ini tentang 10 orang gadis. Adik-adik lihat gambar yang ada di samping kakak ya. Ada 10 orang gadis yang akan menjadi pengiring pengantin. Jadi pada waktu itu akan ada pesta pernikahan. Nah, ditunjuklah 10 orang gadis untuk menjadi pengiring pengantin atau penyambut mempelai laki-laki. Jadi kalau zaman dulu ya adik-adik, pengantin perempuannya nunggu di rumah ya. Jadi yang mempelai laki-lakinya datang dari rumahnya, baru disambut oleh pengiring pengantin. Nah, baru pengiring pengantin ini nanti akan datang bersama-sama dengan mempelai laki-laki ke tempat pesta, ke rumah mempelai wanita. Jadi adik-adik, 10 orang gadis ini sangat senang. Mereka bilang, wah enak nih kita ditunjuk nih, ayo dandan yang cantik yuk. Nah, mereka mau disuruh menjadi pengiring pengantin. Tapi mereka setelah dandan yang cantik, mereka bersiap-siap. Dari siang hari mungkin mereka sudah dandan. Kalau sekarang mungkin ke salon dulu ya adik-adik ya. Ke salon biar cantik. Nah, jadi 10 orang gadis ini mempersiapkan dirinya sampai semua perlengkapan yang mereka bawa. Adik-adik, mereka nggak tahu mempelai itu datangnya jam berapa. Karena nggak dikasih tahu sama pihak pengurus pernikahannya. Mereka nggak dikasih tahu nanti mempelainya datang jam 4 sore. Nggak dikasih tahu seperti itu. Mereka hanya tahu mereka menyambut mempelai laki-laki. Tapi nggak dikasih tahu mereka datang jam berapa. Jadi takutnya mempelainya datangnya tengah malam, mereka mempersiapkan pelita dan juga minyak. Adik-adik, jadi lihat di gambar itu. Mereka mempersiapkan pelita mereka dan 5 gadis ada yang tidak mempersiapkan, makanya digolongkan mereka sebagai gadis-gadis yang bodoh. Mereka berpikir, paling sore-sore mempelainya sudah datang, ngapain bawa cadangan minyak, begitu ya adik-adik ya. Jadi ada 5 gadis yang membawa cadangan minyak, mereka digolongkan sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Lalu adik-adik ya, jadi adik-adik lihat dulu ini. Inilah gambar pelita pada zaman dahulu. Ya, pelitanya bentuknya tidak seperti lampu. Ya, dia itu pelitanya bentuknya kecil. Kalau kalian pernah lihat pelita seperti ini, pernah nonton film Aladin mungkin ya. Jenis lampunya hampir sama seperti ini. Tapi kakak tunjukkan nih jenis lampu fakta nyatanya nih ya. Ini adik-adik boleh lihat. Jenis pelitanya itu hanya seukuran ujung jari saja. Kecil sekali. Kecil sekali ya adik-adik ya. Lihat tangan orang yang memegang pelita itu. Ya, sangat kecil. Jadi kakak baca pelita ini diisi oleh minyak zaitun atau minyak yang berasal dari lemak hewan. Nah, si minyak ini hanya bisa bertahan 4 sampai 5 jam.
Ya adik-adik ya, 4-5 jam minyaknya sudah habis ya pasti pelitanya mati. Gitu ya adik-adik ya. Jadi 10 orang gadis ini dia membawa pelita lalu dihidupkan mungkin mulai dari pukul 7 malam. Nah, dihidupkanlah pelita ini. Ya, dihidupkan ya penuh mungkin diisi penuh minyaknya. Ya adik-adik ya, kita lanjutkan. Jadi sesudah menunggu sampai malam ya, si 10 gadis ini mulai bingung. Waduh, kok nggak datang-datang ya mempelainya? Jam berapa ya kira-kira datangnya? Katanya begitu kan. Nah, dilihatnya sudah jam 7 malam, belum datang juga. Jam 8 malam, belum datang juga. Waduh, ini pelitanya udah hampir habis ini minyaknya. Terus sampai jam 9 malam, kok belum datang juga. Akhirnya mengantuklah 10 gadis ini. Mungkin mereka ganti-gantian, aku duluan tidur ya, nanti kamu gantian. Akhirnya apa? Karena sudah terlalu lama menunggu, 10 gadis ini tertidur. Lihat gambarnya ya adik-adik, 10 gadis ini tertidur karena udah kelamaan, ngantuk merekanya. Ya. Nah, tiba-tiba di ayat firman Tuhan tadi yang ke-6, waktu tengah malam ya adik-adik, tengah malam berarti jam 12 malam, tengah malam itu ya, tengah malam berarti keadaannya kondisinya gelap. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah adik-adik, bangun gak 10 gadis ini? Apa ada yang males-malesan bangun? Pasti ada. Tapi mereka tiba-tiba 10 orang ini, ayo bangun, ada suara, katanya begitu. Karena kondisinya gelap, mereka langsung yang mereka lihat adalah pelitanya masing-masing. Nah adik-adik, disinilah ketahuannya ya. Tiba-tiba 5 orang yang gadis bodoh ini melihat nih, waduh gimana ini ya, pelita saya udah mau padam. Gimana ini ya, kita gak bawa cadangan minyak lagi. Katanya sih 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang lainnya bilang, aman nih kita, ada cadangan minyak tadi kita bawa. Untung saja kita bawa cadangan minyak ya, jadi kita bisa langsung ngisi minyak kita. Lalu adik-adik, yang 5 gadis bodoh ini melirik, ih mereka punya cadangan minyak, katanya gitu. Ayo kita minta sama mereka sedikit aja biar lampu kita bisa menyala. Karena kondisinya waktu itu kan kalau tengah malam kan sudah lewat dari 4-5 jam. Jadi pelita mereka benar-benar sudah tinggal, aduh udah ada yang mau berasap adik-adik. Tahu berasap? Kalau berasap berarti sudah mau mati. Nah mintalah nih si 5 orang gadis bodoh ini minta kepada yang bijaksana. Misalnya namanya siapa ya, kakak kasih contoh namanya ya. Oh Rosana deh, kakak bikin namanya. Rosana, minta dikit sih minyaknya, katanya gitu. Ih kamu ini makanya bawa minyak dari rumah, jangan minta-minta, katanya begitu. Yang lain juga minta lagi. Misalnya contoh nama temannya satu lagi Michelle, minta sedikit aja minyaknya. Katanya Michelle, ih nggak mau, nanti minyak saya habis, katanya begitu ya adik-adik ya. Nah karena itu terus tiba-tiba ada yang ngomong, udah kamu nggak bakal bisa minta minyak kami, kamu cari sana ke tukang minyak, katanya gitu, beli minyak sendiri, katanya gitu. Kalau nanti minyak saya dibagi sama minyak kamu, minyak saya habis, kamunya juga gak kedapetan, gak cukup juga, katanya gitu. Akhirnya apa adik-adik, dengan sedih si 5 gadis bodoh ini pergilah, gak ada pilihan lain. Mumpung mempelainya belum datang, masih sempat kita lari-lari ya, nyari toko penjual minyak. Akhirnya pergilah mereka mencari minyak itu. Ya, jadi disuruh pergi nih yang 5 gadis bodoh ini mencari si minyaknya. Kalau adik-adik paham ya adik-adik ya, siapa sih tengah malam yang buka toko?
Ya adik-adik ya, mana ada. Mungkin mereka gedorin yang punya warung. Bu mau beli minyak. Gak ada, lagi tidur. Pasti ada yang jawab begitu ya adik-adik. Mungkin mereka sampai jauh sekali mencari toko minyak, toko yang jualan minyak. Ya, sementara 5 gadis bodoh itu nyari minyak, ternyata mempelai laki-lakinya datang. Mereka datang dengan rombongan. Yang didapati siapa? Cuman 5 gadis yang bijaksana. Wah, senang sekali nih 5 gadis bijaksananya ya. Langsung mereka diajak, ayo kita pergi ke pesta pernikahan. Langsung disuruh masuk ke dalam suatu ruangan yang sudah dipersiapkan oleh mempelai perempuannya. Suasananya sudah rame, makanannya banyak ya. Lalu sudah dihias rumahnya ya. Jadi mereka itu sesudah diajak masuk, pintunya ditutup. Nah, nggak boleh ada tambahan ya. Cukup nih yang udah masuk, pestanya jalan. Nah, gimana adik-adik dengan 5 gadis yang bodoh tadi ya? Mereka lagi ngapain tadi? Nyari minyak. Dapat nggak ya? Dapat nggak kira-kira adik-adik? Kita lihat ceritanya. Ternyata dapat minyaknya setelah berjuang. Akhirnya mereka dapat minyak. Lalu mereka datang ke tempat pesta. Mereka ketok pintunya. Tuan, bukakanlah kami pintunya. Kami mau ikut pesta loh. Gitu. Mereka teriak-teriak. Kalian tahu ya adik-adik kalau pesta kan ribut tuh. Mungkin mereka sampai berkali-kali, mungkin sampai pintunya goyang-goyang mungkin ya. Diketok sama mereka. Lalu apa yang dijawab oleh mempelai laki-laki? Jawabannya sedih sekali adik-adik. Sedih sekali nih ya. Kita baca di ayat yang ke-12. Kita baca ya. Apa katanya di situ? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya ampun adik-adik, sedih ya dibilangin begitu. Padahal dari pagi mungkin mereka sudah mempersiapkan diri mau ikut ke dalam pesta. Mereka udah sampai ngantuk-ngantuk, sampai ketiduran menunggu mempelai laki-laki. Hanya gara-gara pelitanya padam, mereka pergi dan gak bisa ikut pesta. Terus bilangnya apa? Aku tidak mengenal kamu. Adik-adik sedih sekali ya kalau dibilang begitu ya. Dibilangin aku tidak kenal kamu. Lalu apa yang terjadi? Mereka pulang akhirnya. Tengah malam itu mereka pulang. Ya, mereka pulang ke rumah mereka dengan sedih. Waduh, kita nggak bisa ikut pesta. Mereka sedih sekali. Adik-adik, ini jadi pelajaran ya buat kita ya adik-adik. Nah, dari yang kita bahas tadi, kakak akan sedikit itu tadi perumpamaan. Tuhan Yesus yang menceritakan perumpamaan ini. Jadi Tuhan Yesus ini cerita tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Apa sih artinya ya perumpamaan yang Tuhan Yesus buat tadi? Oke. Mempelai tadi atau pengantin laki-laki tadi adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, jadi 10 gadis tadi adalah orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Mereka bertugas menyambut Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, pelita tadi adalah gambaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus mereka terus nyalakan. Dan minyak adalah kepenuhan Roh Kudus. Adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Kedatangan Tuhan Yesus itu semakin dekat. Ya, jadi apa sih yang harus kita persiapkan? Kalau tadi 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, itu mereka menyiapkan pelita. Apa artinya adik-adik? Mungkin sama-sama beribadah, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya. Tapi mereka tidak mempersiapkan dirinya dengan baik menyambut kedatangan Tuhan, ya, menyambut kedatangan Tuhan. Minyak artinya kepenuhan Roh Kudus. Jadi mungkin kakak nggak apa-apa deh ya ngajarin tentang kepenuhan Roh Kudus, karena nanti kelak kalian akan dewasa, kalian akan paham apa sih artinya Roh Kudus, apa sih kegunaannya Roh Kudus, kalian suatu saat pasti akan paham
Ya. Jadi menyambut kedatangan Tuhan Yesus gitu harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, arti golongan orang yang bijaksana dan golongan orang yang bodoh. Golongan yang bijaksana artinya orang yang kerajinannya tidak kendor. Roh mereka menyala-nyala dan mereka melayani Tuhan. Ya. Jadi kalau untuk anak sekolah minggu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tergolong orang-orang yang bijaksana? Satu ya, kakak sering lihat nih, anak sekolah minggu kalau ibadah suka main-main. Ya adik-adik ya, siapa coba kalau sekolah, kalau lagi firman Tuhan di gereja, ada aja tuh ya yang kakak lihat. Yang kakak lihat ini ya, suka jalan-jalan. Kalau firman Tuhan lagi dibacakan, suka ngobrol. Atau sengaja nih dari rumah bawa persiapan. Apa persiapannya? Mainan. Ya, mainan. Padahal seharusnya kalau ke gereja persiapannya apa? Apa adik-adik? Ih, nggak kedengaran loh. Apa persiapannya? Alkitab gitu ya. Buku tulis. Seperti itu. Jadi ke gereja bukan bawa mainan. Ya, ke gereja bukan buat main. Main itu di rumah masing-masing. Ya, adik-adik ya. Jadi sikap kita dalam beribadah pun harus benar. Harus betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Pas berdoa juga harus benar-benar berdoa. Jangan pada saat berdoa ke kamar mandi atau malah main-main. Tolong ya adik-adik ya, kita harus berubah supaya kita tergolong orang-orang yang bijaksana. Jadi apa yang bisa masuk ke dalam pesta pernikahan adalah golongan gadis-gadis yang bijaksana. Kalau yang bodoh nggak bisa masuk. Kita kecewa loh kalau misalnya udah capek-capek ibadah, kata Tuhan apa? Aku tidak mengenal kamu. Waduh, sedih ya adik-adik ya, sedih ya. Jadi tadi golongan orang bodoh adalah orang yang kehidupan kekristenannya biasa saja. Biasa saja artinya apa? Ya kayak kata tadi firman Tuhan, Bapak Pendeta bilang apa? Kalau ibadahnya cukup hari Minggu aja. Ya, kalau bisa kita ibadah, ada ibadah malam, ikut ibadah malam. Ya adik-adik ya. Jadi enggak ada. Jadi kalau bisa juga nanti kalau sudah tambah dewasa harus minta dengan sungguh-sungguh kepenuhan Roh Kudus. Supaya persiapan kita lebih matang, persiapan kita lebih oke. Persiapan kita akan lebih maksimal. Jadi ketika Tuhan datang memanggil kita orang-orang percayanya, kita boleh ikut bersama-sama Tuhan Yesus ke sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak harapkan kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Sekarang kakak akan jelaskan aktivitas kita untuk minggu ini ya adik-adik. Adik-adik, ini aktivitas kita untuk minggu ini. Yang pertama kakak jelaskan adalah aktivitas untuk anak kecil ya. Anak kecil. Jadi di sini ada bukan potongan gambar lah ya. Ada titik-titik yang harus kalian hubungkan. Jadi titik-titik ini nanti kalian hubungkan. Nanti setelah dihubungkan kalian akan tahu ini gambar apa. Ya adik-adik ya. Jadi ngurutin nyambung garisnya, ikutin nomornya. Kalau adik-adik kan sudah tahu ya urutan nomor ya. 1, 3, salah ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nomor terakhir. Sesudah nomor terakhir ketemu nanti ketahuan itu gambarnya gambar apa. Ya, jadi tarik garisnya yang bagus, jangan mencong-mencong ya. Ya, begitu ya adik-adik ya. Nanti sesudah itu hasilnya diwarnai lalu kalian foto. Kirim ke sekolah minggu online. Itu untuk yang anak kecil. Untuk yang anak besar, di sini kakak siapkan aktivitas mencari 5 perbedaan
gambar kiri dengan gambar kanan. Jadi yang perbedaannya itu dilingkari, kalau bisa warnanya berbeda supaya kelihatan apa saja yang berbeda dari 5 gambar tersebut. Sesudah itu difoto dan dikirimkan ke sekolah minggu online. Oke, kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Kita doakan supaya firman Tuhan hari ini boleh kita lakukan dalam hidup kita dan kita boleh menjadi pelaku firman-Nya. Ya, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagiku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah melawat kami dalam sekolah minggu online pada saat sore hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang saat ini Tuhan, tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami termasuk dalam golongan gadis-gadis yang bijaksana, untuk kami boleh Tuhan Yesus ikut serta dalam menyambut Engkau datang Tuhan kedua kalinya ke dalam dunia ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh Tuhan beserta dengan Engkau, menyambut Engkau di awan-awan nanti Tuhan. Kami boleh masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan buat kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau buatkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Buatkan kami Tuhan semakin tunduk dan taat setia kepadamu dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Apalagi di hari-hari akhir ini Tuhan, ada begitu banyak Tuhan tekanan dan cobaan yang mencoba menimpa kami. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya. Tuhan Yesus yang baik,
Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan jamah mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka pun Tuhan Yesus boleh ikut Tuhan dalam pengangkatan yang akan Tuhan beri. Datang Tuhan kedua kalinya menjemput kami nantinya Tuhan. Persiapkan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, supaya kami boleh semuanya ikut terangkat Tuhan Yesus, dan kami semuanya beroleh bagian dalam kerajaan sorgamu nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan berkati setiap orang tua anak sekolah minggu, berkati setiap pekerjaan mereka, dan berkati seluruh pelayan sekolah minggu Tuhan, untuk semakin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah ibadah kami, bagimulah pujian kami, terpuji namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita masuk doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Maranatha, Tuhan datang. Yang semangat ya adik-adik ya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di sekolah minggu online yang akan datang. Puji Tuhan.